Oh, selamat malam semuanya. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Malam ini saya Brenda Inekre kembali hadir di seri cinta ke-139 dan kita akan tetap masih membahas bagaimana kita harus berlatih. Selamat malam yang sudah bergabung. Ini yang suta-suta yang saya bacakan ini adalah pesan-pesan dari guru agung kita, yaitu Buddha Gautama. Dan malam ini saya akan membacakan dari Anguttara Nikaya 646 Mahacunda Sutta, yaitu Cunda. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika yang mulia Mahacunda sedang menetap di tengah-tengah penduduk Ceti di Sahajati. Di sana ia berkata kepada para biku, teman-teman para biku. Teman para biku itu menjawab, Yang mulia Mahacunda berkata sebagai berikut. Di sini teman-teman, para biku yang adalah ahli-ahli dhamma meremehkan para biku lain yang merupakan para meditator dengan mengatakan mereka bermeditasi dan merenung, mengaku kami adalah meditator, kami adalah meditator. Mengapakah mereka bermeditasi? Dalam cara seperti apakah mereka bermeditasi? Bagaimanakah mereka bermeditasi? Dalam hal ini, para biku yang adalah ahli-ahli dhamma tidak senang, dan para biku yang adalah para meditator tidak senang, dan mereka tidak berlatih demi kesejahteraan banyak orang, demi kebahagiaan banyak orang, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan banyak orang, para dewa dan manusia. Jadi kalau kita melihat dari bab pertama dari sutta ini ya bro dan sis, sebenarnya kalau kita bermeditasi, di sini kita berlatih demi kesejahteraan banyak orang, kebahagiaan banyak orang, kebaikan, kesejahteraan, kebaikan banyak orang, para dewa dan manusia. Mengapa begitu? Karena saat pikiran kita tenang, bahagia, kita memancarkan ini kepada semua makhluk di semua alam semesta, yaitu di mana para dewa dan manusia juga makhluk-makhluk lain yang berada di seputar kita. Selamat malam semua yang sudah bergabung. Nah, kemudian yang seru, yang menarik di sini, tetapi para biku yang bermeditasi itu juga meremehkan para biku yang adalah ahli-ahli dhamma dengan mengatakan mereka gelisah, tinggi hati, pongah atau sombong, banyak bicara, berbicara tanpa tujuan, berpikiran kacau, tanpa pemahaman jernih, tidak terkonsentrasi, dengan pikiran mengembara, dengan organ-organ indria kendur, mengaku, kami adalah ahli dhamma, kami adalah ahli dhamma. Mengapakah mereka menjadi ahli dhamma? Dalam cara seperti apakah mereka menjadi ahli dhamma? Bagaimanakah mereka menjadi ahli dhamma? Apa yang dimaksud di sini? Kalau seseorang tidak bermeditasi tapi hanya kuat di dalam pengertian dhamma, mereka bisa menjadi sombong, mereka bisa menjadi gelisah, terlalu banyak berbicara, tanpa pemahaman jernih, tidak ada konsentrasi. Maksudnya apa? Dari topik A lompat ke topik B, nanti lompat lagi ke topik A, lompat lagi ke topik C. Kalau kita perhatikan banyak orang yang seperti itu, kalau pikiran mereka tidak mempunyai konsentrasi seperti itu. Ini dijelaskan dengan pikiran mengembara, orang-orang yang suka berpikir atau overthinking, dan organ-organ indria kendur. Apa maksudnya kendur? Artinya tidak terlatih dengan baik.
Organ-organ indera ini adalah mata melihat, hidung mencium, lidah mengecap cita rasa, telinga mendengar, badan jasmani merasakan sentuhan, dan pikiran. Jadi indera-inderanya kendur. Maksudnya tidak tertata, tidak terlatih dengan baik seperti itu ya. Nah, jadi itu yang istilahnya diremehkan oleh para biku yang bermeditasi. Dalam hal ini, para biku meditator tidak senang dan ahli-ahli dhamma tidak senang. Dan mereka tidak berlatih demi kesejahteraan banyak orang, demi kebahagiaan banyak orang, demi kebaikan, kesejahteraan dan kebahagiaan banyak orang, para dewa dan manusia. Jadi mereka para biku yang bermeditasi dengan para biku yang menjadi ahli dhamma ini, mereka saling istilahnya ngenyek ya, dalam bahasa Indonesia ini ya, meremehkan, mereka saling meremehkan yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Walaupun kita tahu seseorang tidak bermeditasi, kita tidak boleh menganggap kita lebih hebat dari mereka yang tidak bermeditasi. Kalau mereka mau belajar sesuatu ajaran tetapi mereka tidak mau bermeditasi, ya itu pilihan orang, tapi sangat disayangkan sebetulnya. Saya lanjutkan. Teman-teman para biku yang adalah ahli-ahli dhamma memuji hanya para biku yang adalah ahli-ahli dhamma, bukan mereka yang merupakan para meditator. Dalam hal ini, para biku yang adalah ahli-ahli dhamma tidak senang dan para biku yang adalah para meditator tidak senang dan mereka tidak berlatih demi kesejahteraan banyak orang, demi kebahagiaan banyak orang, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan banyak orang, para dewa dan manusia. Seharusnya para biku yang melatih ahli dhamma dan juga merupakan meditator, alangkah baiknya kalau mereka melakukan kedua hal. Seorang meditator itu penting untuk belajar dhamma, sedangkan seorang yang ahli belajar dhamma juga sangat penting bermeditasi. Nah, di sini. Tetapi para biku yang adalah para meditator memuji hanya para biku yang adalah para meditator, bukan mereka yang adalah ahli-ahli dhamma. Dalam hal ini para biku yang merupakan para meditator tidak senang, dan mereka yang merupakan ahli-ahli dhamma pun tidak senang, dan mereka tidak berlatih demi kesejahteraan banyak orang, demi kebahagiaan banyak orang, demi kebaikan, kesejahteraan, dan kebahagiaan banyak orang, para dewa dan manusia. Oleh karena itu teman-teman, kalian harus berlatih demikian. Kami yang adalah ahli-ahli dhamma akan memuji para biku yang merupakan para meditator. Juga bukan berarti hanya para biku yang bermeditasi ya bro dan sis. Kita sebagai perumah tangga pun wajib bermeditasi. Demikianlah kalian harus berlatih. Karena alasan apakah? Karena teman-teman, orang-orang ini adalah menakjubkan dan jarang terdapat di dunia ini yang berdiam setelah menyentuh elemen tanpa kematian dengan jasmani. Apa maksudnya elemen kematian tanpa jasmani? Para biku yang bermeditasi sangat mungkin, atau para umat yang bermeditasi sangat mungkin mengalami nibbana. Ini merujuk pada elemen nibbana yang disebutkan tanpa kematian karena hampa dari kematian. Itu maksudnya. Setelah mempunyai objek meditasi, secara bertahap mereka berdiam setelah menyentuhnya dengan tubuh dan pikiran. Ini yang dimaksud dengan menyentuh elemen tanpa kematian dengan jasmani. Oleh karena itu teman-teman, kalian harus berlatih demikian.
Kami yang adalah para meditator akan memuji para biku yang adalah ahli-ahli dhamma. Demikianlah kalian harus berlatih. Karena alasan apakah? Karena teman-teman, orang-orang ini adalah menakjubkan dan jarang terdapat di dunia ini yang melihat persoalan yang mendalam dan tajam setelah menebusnya dengan kebijaksanaan. Jadi dalam sutanya selesai sampai di sini tentang Mahacunda Sutta. Ini menjelaskan kepada kita, walaupun kita bermeditasi, kita tidak boleh meremehkan orang-orang yang hanya mau belajar Dhamma. Dan orang-orang yang belajar Dhamma, janganlah meremehkan orang-orang yang bermeditasi. Seharusnya kedua komponen ini bersama-sama. Jadi supaya kebijaksanaan itu semakin lama semakin membaik dan bisa membantu banyak makhluk. Di sini pun saya mau mengutip dari Samyutta Nikaya 20 bagian 2. Nakasika Sutta, kuku jari. Di Sawati, Sang Bagawa mengambil sedikit tanah dengan ujung kuku jari tangan beliau dan berkata kepada para biku demikian. Para biku, bagaimana menurut kalian? Mana yang lebih banyak? Sedikit tanah yang kuambil di ujung jari tanganku ini atau yang ada di bumi ini? Yang mulia, bumi ini lebih banyak. Sedikit tanah yang Bagawa ambil di ujung kuku jari tangan beliau adalah tidak berarti. Dibandingkan dengan bumi ini, tidak dapat dihitung, tidak dapat dibandingkan, tidak ada bahkan sebagian kecilnya. Demikian pula para biku atau para umat, makhluk-makhluk yang terlahir kembali di antara manusia adalah sedikit. Tetapi banyak sekali makhluk-makhluk yang terlahir kembali di alam selain alam manusia. Oleh karena itu para biku dan para umat, kalian harus berlatih demikian. Kami akan berlatih dengan tekun. Demikianlah kalian harus berlatih. Jadi saat saya mencari sutta-sutta tentang bagaimana kita harus berlatih, ternyata banyak sekali Buddha sudah memesan. Selamat malam Sis Ucen dan semua yang sudah bergabung. Dan sangat menarik membaca sutta-sutta ini ternyata. Ada satu lagi sutta yang tidak kalah menariknya, yaitu dari Samyutta Nikaya 20.7 yang bernama Ani Sutta atau Pasak Tambur. Di Sawati para biku, suatu ketika di masa lampau, para penduduk Dasaraha memiliki sebuah tambur yang bernama pemanggil. Ketika pemanggil pecah, para penduduk Dasaraha menyisipkan pasak tambahan. Akhirnya tiba waktunya bagian atas tambur menjadi hilang dan hanya sejumlah pasak tersisa. Jadi kalau tambur itu kan ada bagian atasnya yang biasanya merupakan kulit binatang. Dan kalau itu habis, yang ada tinggal pasak-pasak yang menopang kulit binatang tersebut. Demikian pula para biku, hal yang sama akan terjadi dengan para biku di masa depan. Ketika khotbah-khotbah ini yang dibabarkan oleh Sang Tathagata yang dalam, bermakna dalam, adi duniawi, berhubungan dengan kekosongan sedang dibacakan, mereka tidak bersemangat mendengarnya, juga tidak menyimaknya, tidak mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya, dan mereka tidak berpikir bahwa ajaran-ajaran itu harus dipelajari dan dikuasai. Tetapi ketika khotbah-khotbah itu yang sekedar syair yang digubah oleh para penyair dengan kata-kata dan kalimat indah
diciptakan oleh pihak luar, dibabarkan oleh murid-murid mereka, sedang dibacakan, mereka akan bersemangat mendengarnya, akan menyimaknya, akan mengarahkan pikiran mereka untuk memahaminya, dan mereka akan berpikir bahwa ajaran-ajaran itu harus dipelajari dan dikuasai. Demikianlah para biku, khotbah-khotbah ini yang dibabarkan oleh Sang Tathagata yang dalam, bermakna dalam, adi duniawi, berhubungan dengan kekosongan, akan lenyap. Artinya Sang Buddha sudah mampu melihat bahwa di masa mendatang apapun suta-suta yang beliau bahas tentang ketiadaan, tidak ada aku, tidak ada milikku, tidak ada diriku, orang tidak mau mendengar karena mereka masih suka mendengarkan syair-syair, misalnya lagu-lagu, puisi-puisi yang mereka lebih suka mendengarnya, padahal itu bukan dhamma yang sesungguhnya diajarkan oleh Sang Tathagata atau Sang Buddha. Jadi sayang sekali kalau kita masih bisa mempertahankan ajaran yang diajarkan oleh Sang Buddha, maka kita berharap semoga ajaran Sang Buddha tidak akan segera lenyap. Sis Uchen bilang, belakangan ini lagi banyak menemui hal begini sis. Bener banget, kelihatan orang itu tidak tertarik dan ngantuk. Iya, ini Sang Buddha sudah lihat akan terjadi di masa mendatang. Maka dari itu kita yang bisa melakukan semampu kita bisa jelaskan kepada orang-orang seperti yang saya lakukan di seri Cinta adalah salah satu hal supaya orang lebih mau mendengarkan Dhamma, sehingga akan mau melatih meditasi, sehingga apa yang dibabarkan oleh Sang Buddha akan bisa dipelihara dengan baik, tidak mudah lenyap. Oleh karena itu, kalian harus berlatih demikian. Ketika khotbah-khotbah ini yang dibabarkan oleh Sang Tathagata dalam suta-suta yang dimaksudkan ya, yang dalam, bermakna dalam, adi duniawi, berhubungan dengan kekosongan sedang dibacakan, maka kami akan bersemangat mendengarnya, akan menyimaknya, akan mengarahkan pikiran kami untuk memahaminya, dan kami akan berpikir bahwa ajaran-ajaran itu harus dipelajari dan dikuasai. Demikianlah kalian harus berlatih. Jadi suta ini sangat bagus ya bro dan sis, karena ini mengingatkan kepada kita untuk kembali kepada suta kalau kita meragukan ajaran-ajaran yang sebenarnya ada di dalam suta-suta. Jadi bro dan sis, kalau mau mencari, saya kasih tips ya, kalau mau mencari suta yang ada hubungannya dengan sesuatu, bro dan sis tinggal masuk ke Mbah Google, kemudian ketik apa yang bro dan sis ingin ketahui di dalam Google itu, dan ditambahkan bagian belakangnya Sutta Dhamma Citta. Kenapa saya lebih suka mengambil dari Dhamma Citta? Karena penerjemahannya cukup akurat menurut saya. Jadi bukan berarti penerjemahan yang lain tidak akurat, tetapi ini mudah didapatkan dari Google. Jadi biasanya itu yang saya lakukan, sehingga kalau bro dan sis meminta saya, sis Brenda tolong dong bahas apa gitu ya, nah biasanya itu yang saya lakukan, mencari di Google dan membacanya dari Dhamma Citta. Oke, seperti itu. Jadi 3 sutta dari Anguttara dan Samyutta sudah saya bacakan, dan sekarang ada sutta yang lebih panjang dari Majjhima Nikaya 39, Maha Asapura Sutta. Demikianlah yang kudengar, pada suatu ketika Sang Bagawa sedang menetap di negeri Anga, di pemukiman Angga bernama Asapura.
Di sana Sang Bagawa memanggil para biku demikian, "Para biku yang mulia." Mereka menjawab, Sang Bagawa berkata demikian, "Petapa-petapa, itu adalah bagaimana orang-orang mengenali kalian. Jika kalian ditanya, apakah kalian? Maka kalian mengaku bahwa kalian adalah para petapa, karena itu adalah sebutan bagi kalian dan apa yang kalian akui. Kalian harus berlatih demikian. Kami akan melaksanakan dan melatih hal-hal yang membuat seseorang menjadi seorang petapa, yang membuat seseorang menjadi seorang brahmana, sehingga sebutan kami menjadi benar dan pengakuan kami benar, dan sehingga pelayanan dari mereka, jubah, makanan, tempat tinggal, obat-obatannya, kami gunakan akan memberikan buah dan manfaat besar bagi mereka, sehingga pelepasan keduniawian kami tidak sia-sia, melainkan subur dan berbuah. Sebenarnya bagian ini adalah untuk para biku, tetapi saya baca sutta ini berlaku pula untuk kita perumah tangga. Sis Ucan, apakah caranya untuk menjadi tertarik pada ajaran menuju kesucian ini, Sis? Memang benar, Sis Ucan. Saya mengajarkan meditasi. Seperti yang orang-orang sudah ketahui. Banyak orang yang debu-debunya sedikit, maka debu-debu di matanya ini, saya mengambil perumpamaan dari Sang Buddha, maka mereka akan terinspirasi untuk, ya sudah waktunya saya bermeditasi. Tetapi lingkungan seputar kita yang tidak bermeditasi, maka mereka, ngapainlah meditasi, buang-buang waktu. Saya nggak bisa duduk, pinggang saya sakit, saya nggak bisa duduk sila, nggak bisa duduk, saya nggak bisa, pikiran saya nakal, lompat-lompat. Itu kan sebetulnya alasan saja ya bro sis ya. Sedangkan kita sebetulnya kalau sudah bermeditasi kita tahu memang pikiran kita itu nakal. Nah, tapi bagaimana caranya supaya pikiran kita itu bisa menjadi jinak? Yaitulah yang kita lakukan dengan meditasi. Nah, jadi sangat penting untuk orang-orang di seputar kita melihat contoh dari diri kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan apa yang Buddha sudah sarankan? Contoh, apakah kita rajin memberi? Apakah kita menjaga kemoralan kita, sila kita? Apakah kita sudah bermeditasi bawana? 3 hal ini sebagai perumah tangga untuk kita, ini kita bisa praktekkan. Dan biasanya sutta-sutta yang saya bacakan ini ada hubungannya untuk kita para perumah tangga. Jadi bukan berarti walaupun Sang Buddha menyebutkannya kepada para biku, ini hanya berlaku kepada para biku. Sekali lagi tidak. Kenapa? Yang berikutnya akan membawa bro dan sis paham. Masih dari Sutta 39 Majjhima Nikaya 39 Maha Asapura Sutta. Perilaku dan penghidupan. Dan apakah para biku hal-hal yang membuat seseorang menjadi seorang petapa, yang membuat seseorang menjadi seorang brahmana? Kalian harus berlatih demikian. Kami akan memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah. Nah ini kan berlaku buat kita perumah tangga, takut dan malu berbuat salah. Sekarang kalian mungkin berpikir, kami memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah. Itu sudah cukup, itu sudah dilakukan. Tujuan telah dicapai, tidak ada lagi yang harus kami lakukan. Dan kalian menjadi puas dengan sejauh itu. Para biku, aku beritahukan kepada kalian, aku nyatakan pada kalian, kalian yang mencari status petapa, jangan jatuh dari tujuan pertapaan selagi masih ada yang harus dilakukan.
Perlukah lagi yang harus dilakukan? Para biku dan para murid, kalian harus berlatih demikian. Perilaku jasmani kami harus dimurnikan, bersih dan terbuka tanpa celah dan terkendali. Kami tidak akan memuji diri sendiri dan mencela orang lain karena kemurnian perilaku jasmani itu. Sekarang, kalian mungkin berpikir, kami memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah. Dan perilaku jasmani kami telah dimurnikan. Itu sudah cukup, itu sudah dilakukan. Tujuan petapaan telah tercapai. Tidak ada lagi yang harus kami lakukan dan kalian menjadi puas dengan sejauh itu. Para biku dan para murid, aku beritahukan kepada kalian, aku nyatakan kepada kalian, kalian yang mencari status petapaan, jangan jatuh dari tujuan pertapaan itu selagi masih ada yang harus dilakukan. Jadi, di sini Buddha mengatakan perilaku jasmani harus dimurnikan. Apa maksudnya? Yaitu perbuatan kita ini yang sebaiknya kita waspada. Jadi seandainya contoh, jangan menendang, jangan memukul, jangan membanting barang, jangan membanting pintu, jangan melempar barang, jangan melempar apapun, walaupun pikiran dan hati kita sedang marah. Ini sudah diberitahu, kita harus memurnikan. Jadi kalau kita kesal, tarik nafas dan muka kita jangan ditekuk pula. Karena coba ya bro dan sis, kalau lagi marah mengaca deh. Atau apapun itu. Supaya kenapa kita bisa melihat betapa jeleknya muka kita. Saya pernah melakukan itu makanya saya tahu ya. Jadi perilaku jasmani harus dimurnikan. Sebentar, ada pertanyaan. Sis Ucan, apakah berdana dan menjaga moral itu dasarnya ya Sis Brenda? Betul sis. Jadi kalau kita memberi, keluarga kita, seputar kita, lingkungan kita, yang biasanya pertama diajarkan adalah memberi dulu. Sesudah kita memberi, contohnya, hari ini saya tidak ada klien. Jadi saya bilang sama mami besok saya tidak ada klien. Ternyata mungkin orang berpikir saya masih sakit, jadi mereka batalin sesinya. Atau apapun alasannya. Jadi saya bilang mau dana makanan, ya udah kita bikin makanan. Jadi hari ini kami siap-siap masak pagi-pagi, mempersiapkan dana makanan dan saya kirim ke Wihara Dhamma Caka. Biasanya kami melakukan itu. Nah itulah yang kita lakukan supaya berdana itu mengajak rame-rame keluarga kita berbuat kebajikan adalah satu hal yang sangat-sangat baik ya. Jadi dana yang pertama, kemudian menjaga sila. Menjaga sila ini sangat penting kita bawa keluarga kita mengerti. Kalau kita tidak mau misalnya bertemu dengan seseorang, ya kita harus punya alasan tepat tanpa harus berbohong. Jadi itu yang saya katakan tadi pula, bahwa ada hal yang kita tidak mau lakukan, kita tidak mau ketemu seseorang misalnya, tetapi kita jangan sampai bohong, jangan bilang misalnya Brenda lagi pergi, Brenda lagi apa, tapi mengatakan sesuatu yang memang merupakan kebenaran. Jadi saya berusaha supaya orang-orang seputar saya itu mengerti bahwa betapa pentingnya kita menjaga sila, ya, kemoralan kita itu seperti itu. Saya lanjutkan di sutta ini. Apakah lagi yang harus dilakukan? Para biku dan para murid, kalian harus berlatih demikian. Perilaku ucapan kami harus dimurnikan, bersih dan terbuka
tanpa cela dan terkendali, dan kami tidak akan memuji diri sendiri dan mencela orang lain karena kemurnian perilaku ucapan itu. Nah, jadi ucapan kita harus hati-hati, jangan sampai menyakiti diri sendiri maupun orang lain. Sekarang kalian mungkin berpikir, kami memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah. Dan perilaku jasmani kami telah dimurnikan dan perilaku ucapan kami telah dimurnikan. Itu sudah cukup dan kalian menjadi puas dengan sejauh itu. Para biku dan para murid, aku beritahukan kepada kalian, aku nyatakan kepada kalian, kalian yang mencari status petapa jangan jatuh dari tujuan pertapaan selagi masih ada yang harus dilakukan. Apakah lagi yang harus dilakukan? Nah, jadi tadi sudah perbuatan, kemudian ucapan, kemudian sekarang tentang pikiran. Para biku dan para murid, kalian harus berlatih demikian. Perilaku pikiran kami harus dimurnikan, bersih dan terbuka, tanpa cela dan terkendali. Kami tidak akan memuji diri sendiri dan mencela orang lain karena kemurnian perilaku pikiran itu. Maksudnya apa? Jangan berpikir negatif thinking. Jangan overthinking sampai berpikir, wah kalau ini jangan-jangan begini, jangan-jangan begitu, itu sudah overthinking ya bro dan sis. Jadi kita harus mengerti bahwa perbuatan, ucapan, dan pikiran ini menjadi satu hal yang harus kita jaga. Jangan sampai kita melakukan kesalahan dari hal-hal tersebut. Kami memiliki, sekarang para biku, kalian mungkin berpikir kami memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah. Dan perilaku jasmani dan perilaku ucapan kami telah dimurnikan. Dan perilaku pikiran kami telah dimurnikan. Itu sudah cukup. Dan kalian menjadi puas dengan sejauh itu. Jadi ini pun belum cukup ya bro dan sis. Para biku dan para murid, aku beritahukan kepada kalian, aku nyatakan, kalian yang mencari status petapa jangan jatuh dari tujuan pertapaan selagi masih ada yang harus dilakukan. Apakah lagi yang harus dilakukan? Para biku dan para murid, kalian harus berlatih demikian. Penghidupan kami harus dimurnikan, bersih dan terbuka, tanpa cela dan terkendali. Dan kami tidak akan memuji diri sendiri dan mencela orang lain karena kemurnian penghidupan itu. Nah ini, jadi penghidupan kita ini sebaiknya memang tidak ada hubungannya dengan pelanggaran sila. Di beberapa seri cinta yang lalu saya pernah membahas tentang perilaku cara hidup yang tepat sebagai kita sebagai perumah tangga. Sekarang para biku dan para murid, kalian mungkin berpikir kami memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah. Dan perilaku jasmani, perilaku ucapan, perilaku pikiran kami telah dimurnikan dan penghidupan kami telah dimurnikan. Itu sudah cukup. Dan kalian menjadi puas dengan sejauh itu. Nah, para biku, para murid, aku beritahukan kepada kalian, aku nyatakan pada kalian, kalian jangan jatuh dari tujuan pertapaan selagi masih ada yang harus dilakukan. Kemudian yang berikutnya lebih dalam lagi, tentang pengendalian indriawi, yaitu mata, hidung, lidah, telinga, badan jasmani, dan pikiran. Apakah lagi yang harus dilakukan? Para biku dan para murid, kalian harus berlatih demikian. Kami akan menjaga pintu-pintu indriawi kami. Ketika melihat suatu bentuk dengan mata, kami tidak akan mengenggam gambaran dan cirinya. Karena jika kami membiarkan indria mata tanpa terkendali,
Kondisi jahat yang tidak bermanfaat berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menyerang kami. Nah, apa maksudnya ketamakan? Kalau itu menyenangkan, kita jadi kepengen lagi menjadi loba. Keserakahan muncul. Tapi kalau itu tidak menyenangkan, maka kesedihan dapat menyerang. Nah, inilah kami akan berlatih cara pengendaliannya. Kami akan menjaga indria mata. Kami akan menjalankan pengendalian indria mata. Berlaku sama ketika mendengar suara dengan telinga. Kami tidak akan menggenggam gambaran dan ciri-cirinya. Karena jika kami membiarkan indria telinga tanpa terkendali, kondisi jahat yang tidak bermanfaat berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menyerang kami. Kami akan berlatih cara pengendaliannya. Kami akan menjaga indria telinga. Kami akan menjalankan pengendalian indria telinga. Maksudnya bagaimana? Jadi dengan telinga, kalau itu mendengarkan sesuatu pujian atau lagu-lagu atau apa yang menyenangkan, maka akan menjadi tamak, akan menjadi loba, keserakahan yang timbul. Tapi kalau itu suaranya tidak menyenangkan, berisik, mendengar orang memaki-maki, mendengarkan suara yang tidak menyenangkan, maka timbul kesedihan menyerang. Dan kami berlatih cara pengendaliannya. Itu yang dimaksud di sini. Apapun itu kita jangan genggam. Karena begitu kita menggenggam, mau baik itu apa yang dilihat, apa yang didengarkan, apa yang dicium, maka itu akan menjadi sumber penderitaan. Ketika mencium bau-bauan dengan hidung, kami tidak akan menggenggam bau-bauan dan hidung, dan wangi-wangi dan aroma tersebut juga ciri-cirinya. Karena jika kami membiarkan indria hidung tanpa terkendali, kondisi jahat yang tidak bermanfaat berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menyerang kami. Kami akan berlatih cara pengendaliannya. Kami akan menjaga indria hidung. Kami akan menjalankan pengendalian indria hidung. Apa yang dimaksud? Kalau kita mencium sesuatu yang harum, mungkin wangi masakan, mungkin wangi parfum, wangi sesuatu, maka timbul ketamakan atau keinginan yang menimbulkan penderitaan. Tapi kalau baunya itu bau busuk, bau-bau yang tidak menyenangkan, maka akan timbul kesedihan. Jadi walaupun itu hanya menyenangkan atau tidak menyenangkan, itu hanya perasaan saja dan janganlah kita genggam. Ini yang dimaksud di sini. Ketika mengecap rasa kecapan dengan lidah, kami tidak akan menggenggam rasa kecapan dan ciri-cirinya. Karena jika kami membiarkan indria lidah tanpa terkendali, kondisi jahat yang tidak bermanfaat berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menyerang kami. Artinya apa? Kalau kita sudah memakan sesuatu yang enak, langsung kita 6R supaya tidak menjadi kemelekatan. Kenapa? Kita makan sesuatu yang enak. Kemudian sudah selesai pulang, kita akan pikirkan, aduh makanan itu enak banget ya, kapan ya kita bisa makan lagi makanan yang enak kayak gitu misalnya. Wah, itu akan menjadi sumber penderitaan kalau kita tidak dapat. Mana tahu di momen berikutnya kita meninggal saat itu juga. Begitu kita meninggal, kita bisa menjadi hantu karena kita melekat pada makanan yang tadi baru saja kita pikirkan. Ya, jadi kita harus waspada dengan semua indriawi-indriawi ini. Termasuk kecapan dengan lidah, walaupun itu tidak enak makanannya. Kesedihan akan dapat menyerang. Jadi kalau buat saya pribadi, makanan itu enak dan sangat enak. Jadi tidak pernah ada makanan yang tidak enak. Jadi karena apa? Kita belajar untuk bisa menerima apapun
ya, kondisi apapun. Itu yang dimaksud. Ketika menyentuh objek sentuhan dengan badan jasmani, kami tidak akan menggenggam gambaran dan ciri-cirinya, karena jika kami membiarkan indria badan tanpa terkendali, kondisi jahat yang tidak bermanfaat berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menyerang kami. Kami akan berlatih cara pengendaliannya. Kami akan menjaga indriawi badan jasmani. Kami akan menjalankan pengendalian indria badan jasmani. Ini berlaku untuk yang berhubungan dengan badan jasmani, apapun itu maksudnya. Saya rasa semua pendengar cinta paham bahwa yang dimaksud dengan objek sentuhan dengan badan jasmani sudah tahu ya apa yang dimaksud di sini. Ketika mengenali objek pikiran dengan pikiran, kami tidak akan menggenggam gambaran dan ciri-cirinya. Karena jika kami membiarkan indria pikiran tanpa terkendali, pikiran kita yang nakal ini kita biarkan berpikir. Kondisi jahat yang tidak bermanfaat berupa ketamakan dan kesedihan akan dapat menyerang kami. Kami akan berlatih cara pengendaliannya. Kami akan menjaga indria pikiran. Kami akan menjalankan pengendalian indria pikiran. Jadi bagaimana kita mengendalikan itu semua? Apapun yang muncul kita 6R-kan. Tahu, recognize. Rilis, lepaskan, jangan diikuti. Rilekskan ketegangan di kepala karena kita merilekskan keserakahan, kebencian atau penolakan dan juga delusi. Sehingga kita tidak terperangkap di dalam 6 landasan indriawi ini. Itulah cara kita mengendalikannya. Sekarang, para biku dan para murid, kalian mungkin berpikir, kami memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah dan dari perilaku jasmani, perilaku ucapan, perilaku pikiran, dan penghidupan kami telah dimurnikan. Kami menjaga pintu-pintu indria kami. Itu sudah cukup. Dan kalian menjadi puas dengan sejauh itu. Para biku dan para murid, aku beritahukan kepada kalian. Aku nyatakan kepada kalian. Kalian yang mencari status petapa, jangan jatuh dari tujuan petapaan selagi masih ada yang harus dilakukan. Yang berikutnya, apakah lagi yang harus dilakukan? Para biku dan para murid, kalian harus berlatih demikian. Kami akan makan secukupnya. Sudah ambil, ya sudah segitu. Karena apa? Kalau kita terus-menerus menambah makanan itu, maka kita seperti meminum air garam. Perutnya sudah kenyang, tapi mulutnya masih pengen makan dan dibiarinin makan terus. Yang ada badannya melebar. Ya, ini yang dimaksud. Jadi memang para biku dilatih untuk makan secukupnya. Dan ini berlaku buat kita, para perumah tangga. Adalah alangkah baiknya kalau kita juga bisa berpuasa. Nakbi Fano, Mam Brenda Wandami, selamat malam. Mau tanya, agar kita di kematian datang, kesadaran kita tetap bisa muncul yang baik-baik. Karena saya pernah dengar katanya menjelang kematian biasanya kesadaran menurun. Betul. Jadi kenapa? Itu sebabnya mengapa kita berusaha mempunyai kewaspadaan dalam apapun yang kita lakukan. Contoh, lagi makan, kita tahu kita lagi makan punya kesadaran. Sedang berbaring, tahu punya kesadaran berbaring. Saat alangkah sangat baiknya bila sebelum tutup mata untuk terakhir kalinya itu kita bisa bermeditasi. Jadi pada saat akan meninggal, kalau kita bisa bermeditasi, kita memancarkan cinta kasih ke semua makhluk, semua alam semesta. Ya, yang biasa kita lakukan lah ya. Dari cinta kasih ke 6 penjuru dulu maksud saya nih bro dan sis.
kemudian ke semua makhluk, semua alam semesta. Cinta kasih, welas asih, tenang, joy atau rasa bahagia, dan juga tenang seimbang. Sehingga pada saat napas putus, ya sudah kita pergi. Sehingga tidak ada kemelekatan apapun terhadap apapun. Selamat malam Sis Yuni dan semua yang sudah bergabung. Oke, ada pertanyaan lagi? Ada pertanyaan lagi? Kalau ada yang mau bertanya silakan ditanyakan. Oke, saya lanjutkan. Kami akan makan secukupnya, merenungkan dengan bijaksana. Kami akan memakan makanan bukan untuk kenikmatan. Nah, ini doa makan kami ya. Jadi diingat dari sutta ini. Kami akan memakan makanan bukan untuk kenikmatan, juga bukan untuk memabukkan, juga bukan demi kecantikan dan kemenarikan fisik, tetapi hanya untuk ketahanan dan kelangsungan tubuh ini, untuk mengakhiri ketidaknyamanan, untuk menunjang kehidupan suci. Dengan mempertimbangkan, dengan demikian, aku akan mengakhiri perasaan lama tanpa membangkitkan perasaan baru, dan aku akan menjadi sehat tanpa celah, dapat hidup dalam kenyamanan. Biasanya yang saya tambahkan di doa makan saya adalah berterima kasih kepada semua orang yang memproses makanan ini sehingga ada di depan saya. Semoga mereka mendapatkan jasa kebajikan indah yang berbuah di waktu yang tepat, berbuah indah di waktu yang tepat, seperti itu. Itu tambahan. Jadi di sini sudah ada doa makan. Merenungkan dengan bijaksana, makan secukupnya, makan makanan bukan untuk kenikmatan, bukan untuk memabukkan, bukan untuk kecantikan, kemenarikan fisik, hanya untuk ketahanan dan kelangsungan tubuh ini, mengakhiri ketidaknyamanan, ya. Sehingga dengan demikian kita bisa membawa badan kita menjadi sehat. Sekarang para biku dan para murid kalian mungkin berpikir, kami memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah dan perilaku jasmani, perilaku ucapan, perilaku pikiran, dan penghidupan kami telah dimurnikan. Aku nyatakan, kalian bila mencari status petapa, jangan jatuh dari tujuan petapaan selagi masih ada yang harus dilakukan. Nah, ini adalah tentang keawasan. Keawasan ini kewaspadaan terhadap apakah lagi yang harus dilakukan. Kalian harus berlatih demikian. Kami akan menekuni keawasan atau kewaspadaan pada siang hari sewaktu berjalan mondar-mandir dan duduk. Kami akan memurnikan pikiran kami dari pikiran-pikiran dengan malam hari. Kami akan berbaring pada sisi kanan dalam posisi singa dengan satu kaki menindih kaki lainnya, penuh perhatian dan penuh kewaspadaan, setelah mencatat dalam batin waktu untuk terjaga. Setelah terjaga pada jaga ketiga malam hari, sewaktu berjalan mondar-mandir dan duduk, kami akan memurnikan pikiran kami dari pikiran-pikiran dengan kondisi-kondisi yang merintangi. Nah, apa maksudnya semua kondisi-kondisi yang merintangi yang kita beliau maksud di sini? Kondisi yang merintangi ini semua adalah 5 niwarana atau 5 gangguan, 5 rintangan. Yang pertama, saya suka. Saya mau. Nah, ini semuanya ada saya. Yang kedua adalah saya tidak suka, saya tidak mau. Kemudian yang ketiga, tumpul, ngantuk, bosan. Yang keempat, gelisah. Yang kelima, keraguan-raguan. Apakah apa yang saya lakukan ini sudah benar atau tidak? Seperti kurang percaya diri ya. Jadi betul sekali kalau kita
dalam segala hal, dalam segala kondisi. Ini dikatakan baik pagi, siang, malam hari, jalan atau duduk, kita melatih kewaspadaan kita. Jadi makanya dalam buku almarhum Bhante Wimalaramsi Mahatera ada buku beliau, Life is Meditation, Meditation is Life. Jadi dalam kehidupan kita adalah bermeditasi, ini yang dimaksud. Jadi tidak ada waktu membiarkan pikiran kita melayang-layang ke sana ke sini seperti monyet. Sis Uchen, berarti belajar meditasi itu baik sekali, suatu kebaikan bila telah bisa belajar meditasi sedini mungkin. Ya Sis Brenda, alangkah baiknya ini. Betul Sis. Jadi memang sangat baik kalau anak-anak, keponakan-keponakan, cucu-cucu kita sudah mulai kita latih. Belajar untuk mempunyai kewaspadaan. Belajar untuk tidak membiarkan mereka terjebak di dalam loba atau keserakahan itu. Tidak terjebak di dalam ketidaksukaan atau penolakan, yaitu dosa dalam bahasa Pali, dan juga tidak terjebak di dalam delusi, yaitu semuanya serba saya. Oke, sekarang kalian mungkin berpikir, kami telah memiliki rasa malu dan takut akan perbuatan salah, dan perilaku jasmani, perilaku ucapan, perilaku pikiran, penghidupan kami telah dimurnikan. Kami menjaga pintu-pintu indriawi kami. Kami makan secukupnya, kami menekuni keawasan dan kewaspadaan itu. Itu sudah cukup. Jadi jangan berpikir cuma sudah sampai situ kita merasa itu semua sudah cukup. Kalian menjadi puas dengan sejauh itu. Aku beritahukan pada kalian, aku nyatakan pada kalian, bila kalian mencari status petapa, jangan jatuh dari tujuan pertapaan selagi masih ada yang harus dilakukan. Perhatian dan kewaspadaan penuh. Apakah lagi yang harus dilakukan? Kalian harus berlatih demikian. Kami akan memiliki perhatian dan kewaspadaan penuh. Kami akan bertindak dengan kewaspadaan penuh ketika berjalan maju dan mundur. Kami akan bertindak dengan kewaspadaan penuh ketika melihat ke depan dan melihat ke belakang. Kami akan bertindak dengan kewaspadaan penuh ketika membungkuk dan meregangkan badan. Kami akan bertindak dengan kewaspadaan penuh ketika mengenakan jubah pakaian dan membawa jubah luar dan mangkuk. Nah ini berlaku untuk biku, tapi untuk perempuan, untuk kita perumah tangga. Kalau kita tidak waspada, kalau kita jongkok atau bungkuk, maka mungkin kalau kita pakai rok pendek, bagian dalam kita kelihatan. Maka saya bilang ini berlaku juga untuk kita perumah tangga. Memang di sini beliau mengatakannya kepada para biku, tetapi kita boleh berwaspada dalam kita berpakaian, ya seperti itu. Kami akan bertindak dengan kewaspadaan penuh ketika makan, minum, mengunyah, dan mengecap. Maka apa yang dimaksud? Beliau sudah mengingatkan kepada kita untuk supaya pada saat kita makan ya kita tahu rasa makanan kita. Tidak sambil scrolling HP. Tidak sambil nonton TV. Di rumah kami di meja makan tidak ada TV. Dan kami membuat seperti ya peraturan kalau di meja makan gak ada yang pegang-pegang HP. Supaya kenapa? Perhatian kita kepada apa yang kita lakukan. Makan ya makan. Ini yang dimaksud. Bertindak dengan kewaspadaan penuh ketika makan, minum, mengunyah, mengecap. Bertindak dengan kewaspadaan penuh ketika buang air besar dan buang air kecil. Lagi ke toilet pun kita punya kewaspadaan penuh. Bertindak dengan kewaspadaan penuh ketika berjalan, berdiri, duduk, tidur, mau tidur ya maksudnya, terjaga waktu baru bangun, berbicara, dan berdiam diri. Jadi dalam segala hal ini kita punya kewaspadaan sehingga
kita tidak membiarkan pikiran kita ini nakal lari-larian kemana-mana. Sehingga ini penting untuk kita praktekkan. Zaman sekarang kalau kita lihat di jalanan itu ada orang sambil jalan pegang-pegang HP. Tau-taunya di depan kesandung atau jatuh dari tangga karena pegang-pegang HP misalnya. Lagi jalan ya jalan. Kalau lagi mau jawab, mau telepon misalnya, ke pinggir, angkat telepon, jangan sambil jalan. Nanti perhatiannya tidak fokus. Jadi kalau kita sedang apapun, kita fokus pada apapun yang kita lakukan. Ini sudah dipesan dan ini ada di beberapa sutta juga. Mahatanha Sangkaya Sutta pun Sang Buddha ada menyebutkan seperti ini. Sekarang para biku, kalian mungkin berpikir, nah ini bukan hanya para biku ya, artinya kepada para murid. Kami memiliki rasa malu dan rasa takut akan perbuatan salah dan perilaku jasmani, perilaku ucapan, perilaku pikiran, dan penghidupan kami telah diberikan. Kami menjaga pintu-pintu indriawi kami. Kami makan secukupnya. Kami menekuni keawasan. Kami memiliki perhatian dan kewaspadaan penuh. Itu sudah cukup, itu sudah dilakukan. Tidak ada lagi yang harus kami lakukan. Lalu kalian merasa puas dengan sejauh itu. Aku beritahu kepada kalian para biku. Aku nyatakan kalian yang mencari status petapa. Jangan jatuh dari tujuan pertapaan selagi masih ada yang harus dilakukan. Lalu di sini ada bagian untuk meninggalkan rintangan-rintangan. Apakah lagi yang harus dilakukan? Di sini seorang biku mendatangi tempat tinggal terpencil. Tidak hanya para biku ya, tapi kita sebagai umat perumah tangga pun boleh pergi ke hutan, ke bawah pohon, ke gunung, tepi jurang, bukan di jurang maksudnya. Gua di lereng gunung, tanah pekuburan, hutan belantara, ruang terbuka, tumpukan jerami. Jadi ini yang beliau sarankan kepada para biku untuk tinggal terpencil, menyendiri. Ketika kembali dari perjalanan menerima dana makanan, setelah makan, ia duduk bersila menegakkan tubuh, menegakkan perhatian di hadapannya. Dengan meninggalkan ketamakan pada dunia, ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari ketamakan. Ketamakan terhadap apapun. Ketamakan ini adalah loba atau ketamakan, itu keinginan ya, maksudnya kemelekatan terhadap perolehan terhadap apa yang menjadi loba atau keinginan tersebut. Ia memurnikan pikirannya dari ketamakan dengan meninggalkan permusuhan dan kebencian. Ini dosa dalam bahasa Palinya. Ia berdiam dengan pikiran yang bebas dari permusuhan, berwelas asih demi kesejahteraan semua makhluk. Artinya memancarkan pikirannya untuk bermeditasi atau memancarkan welas asih ini demi kesejahteraan semua makhluk. Ia memurnikan pikirannya dari permusuhan dan kebencian. Oh, ini maksudnya di dalam sini adalah gangguan. Saya suka, saya tidak suka. Ya, ini yang dimaksud di sini. Permusuhan dan kebencian. Artinya wiyapada di sini ya. Artinya 5 rintangan ini 2 sudah kita bahas. Dengan meninggalkan kelambanan dan ketumpulan, ngantuk. Ia berdiam bebas dari kelambanan dan ketumpulan. Mempersepsikan cahaya, penuh perhatian. Apa yang dimaksud mempersepsikan cahaya? Kalau kita lagi ngantuk, ada baiknya dalam bermeditasi ya bro dan sis, ada baiknya jangan lampunya itu digelapkan, tapi dalam ruangan yang terang. Atau kita mau bermeditasi di luar, tapi ada tutupnya. Jadi jangan langsung di bawah sinar matahari. Karena kalau kita terang, kita jadi waspada. Itu yang dimaksud mempersepsikan cahaya. Penuh perhatian dan penuh kewaspadaan.
Ia memurnikan pikirannya dari kelambanan dan ketumpulan. Ini dengan meninggalkan kegelisahan dan penyesalan. Ia berdiam tanpa kegelisahan dengan kedamaian dalam batin. Ia memurnikan pikirannya dari kegelisahan dan penyesalan. Jadi kita dalam bermeditasi itu saat ada kegelisah dan menyesal, kita boleh saat itu juga memaafkan apapun yang muncul, supaya atau kalau yang belum terbiasa boleh melakukan dari meditasi pemaafan sehingga tidak ada penyesalan lagi saat kita mulai bermeditasi. Dengan meninggalkan keraguan-raguan, ia berdiam melampaui keraguan-raguan tanpa kebingungan sehubungan dengan kondisi-kondisi bermanfaat. Ia memurnikan pikirannya dari keraguan-raguan. Nah, ini yang saya maksud. Sutta ini berlaku untuk para perumah tangga. Di sini Sang Buddha mengatakan, sebenarnya masih panjang ini, tapi sudah jam 8. Sebentar ya, saya scroll dulu untuk melihat. Oke, sepertinya saya akan sambung di minggu depan karena sutanya masih panjang. Jadi kita sampai pada bagian ke-14 dari Sutta Majjhima Nikaya 39, Maha Asapura Sutta. Khotbah panjang di Asapura masih tentang bagaimana kita harus berlatih. Jadi Senin depan saya akan melanjutkan ini karena kita penting sekali memahami di sini ada bagian untuk meminjamkan uang dan lain sebagainya. Ya, jadi sutta ini sangat baik dan sangat menarik menurut saya. Kita stay tune, sambung di seri cinta berikutnya. Kenapa saya tidak lanjutkan? Karena ternyata di Instagram di reel itu tidak bisa terlalu jauh beda dari 1 jam. Di waktu yang lalu saya pernah membahas sampai 1,5 jam. Saya punya kesulitan menyimpan kembali ke dalam IG Live ya. Jadi tidak diperkenankan untuk terlalu panjang. Oke, kalau begitu saya akan membahas di bagian 14 dari sutta ini di Senin depan di tanggal 2 September. Wah, minggu depan sudah masuk di bulan September. Oke, bro dan sis, kita lanjutkan sutta ini di Senin depan. Dan masih ada beberapa sutta lain tentang bagaimana kita harus berlatih. Sehingga bro dan sis juga mendapatkan manfaat dari sharing tentang sutta-sutta pesan dari Sang Buddha. Saya berterima kasih dan kita akan atas perhatian dan juga komentarnya dan juga tanda cintanya. Saya melihat tanda-tanda hati yang berlari-larian di Instagram malam ini. Sari Cinta 139 saya sudahi malam ini dengan mengucapkan berterima kasih dan bersyukur atas kesehatan kita semuanya. Dan mohon maaf apabila ada kata-kata, pikiran, dan perbuatan yang pernah saya lakukan baik dalam kehidupan ini maupun kehidupan lampau. Semoga saya bisa dimaafkan. Mari kita bersama-sama berbagi jasa. Semoga yang menderita bebas dari derita. Semoga yang merasa takut bebas dari rasa takut. Semoga yang berduka menghapus semua dukanya. Dan semoga semua makhluk menemukan kelegaannya. Semoga semua makhluk berbagi jasa yang telah kami peroleh untuk memperoleh semua jenis kebahagiaan. Semoga semua makhluk di angkasa dan di bumi, para dewa dan naga yang perkasa, berbagi jasa-jasa kami ini. Semoga mereka terus melindungi Dhamma. Semoga mereka terus melindungi Indonesia dan seluruh dunia. Semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu.
Ya, sama-sama kan juga untuk semua bro dan sis. Salam sehat, salam bahagia, salam cinta. Kita jumpa lagi Senin depan di seri Cinta 140. Masih dalam bagaimana kita harus berlatih bagian 4 dengan melanjutkan Sutta Majjhima Nikaya 39 Maha Asapura Sutta di bagian ke-14. Dan seru sekali suta ini karena pesan Buddha, jangan hanya puas dari satu dan yang berikutnya. Silakan mendengarkan kembali untuk yang baru bergabung. Sampai jumpa di Senin berikutnya.